sebuah pemahaman tentang tatanan jagat raya. Menuturkan tentang proses terciptanya kahyangan, digelarnya alam semesta, penciptaan bumi dan manusia, juga struktur pengelolaan serta hierarki dalam alam semesta. Tulisan ini dimaksudkan agar kita lebih paham akan tatanan alam jagat raya, lebih menghargai semesta dan menghargai proses penciptaan dalam versi Pakem yang termasuk dalam kategori sastra genre. Babaran ini merupakan penggal kecil dari serat Praniti Radia yang dibuat oleh Sang Mapanji Sri Aji Jayabaya, Maharaja Nuswantara dari Kerajaan Induk Dahanapura. Awalnya kahyangan. Pada awalnya, saat alam semesta ini masih suwung, kosong, belum ada kehidupan, tidak ada bintang, tidak ada planet-planet, dan tidak ada unsur apapun, hanya terdapat sebuah sosok yang bernama Sang Hyang Ograpesti. Wujud beliau tidak kelihatan karena diselimuti oleh cahaya yang sangat berkilau. Sang Hyang Ograpesti yang tak lain adalah Sang Maha Pencipta. Sang Hyang Ograpesti kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Brahmanawasesa. Sang Hyang Brahmanawasesa. Sang Hyang Brahmanawasesa kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Toyawasesa. Sang Hyang Toyawasesa. Sang Hyang Toyawasesa kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Wijiwasesa Jagat. Sang Hyang Wijiwasesa Jagat. Sang Hyang Wijiwasesa Jagat kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Jagat Pramana. Sang Hyang Jagat Pramana. Sang Hyang Jagat Pramana kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Wasesa Jagat Pramana. Sang Hyang Wasesa Jagat Pramana. Sang Hyang Wasesa Jagat Pramana kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Jagat Kitaha. Sang Hyang Jagat Kitaha. Sang Hyang Jagat Kitaha kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Atmana. Sang Hyang Atmana. Sang Hyang Atmana kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Atmani. Sang Hyang Atmani. Sang Hyang Atmani kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Artaetu. Sang Hyang Artaetu. Sang Hyang Artaetu kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Wilangan. Sang Hyang Wilangan. Sang Hyang Wilangan kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Kasahaetu. Sang Hyang Kasahaetu Jagat kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Wenang atau yang dikenal juga dengan nama Sang Hyang Padawinenang. Sang Hyang Wenang kemudian menciptakan sosok yang bernama Sang Hyang Wening. Semua hyang mulai dari Sang Hyang Ograpesti sampai Sang Hyang Wening tinggal di kahyangan alang-alang kumitir. Mulai dari Sang Hyang Ograpesti sampai dengan Sang Hyang Tunggal tinggal di kahyangan alang-alang kumitir bagian atas yang disebut dengan kahyangan puncak Pemalang. Sedangkan Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening tinggal di kahyangan alang-alang kumitir bagian bawah yang disebut dengan kahyangan Ondar Andir Bawana. Di antara kahyangan puncak Pemalang dengan kahyangan Ondar Andir Bawana terdapat gerbang pembatas yang disebut Kori Pengapit. Sang Hyang Wening atas seizin dari sang ayahanda, yaitu Sang Hyang Wenang, kemudian menciptakan sosok seorang putri bernama Sang Hyang Batari Maharani. Setelah itu diciptakan juga sosok putri yang lain yang bernama Sang Hyang Batari Kanestren dan kemudian setelah itu menciptakan sebuah telur. Telur diremas dan pecah menjadi 3 bagian, dan semua bagian melayang-layang. Bagian pertama adalah kulit atau cangkang telur yang walaupun remuk dan retak tetapi tetap melayang-layang. Begitu juga bagian isi yaitu putih telur dan kuning telur. Pada awalnya bagian putih telur dan kuning telur masih menyatu dan tersambung. Kemudian oleh Sang Hyang Wening, bagian cangkang telur disabda menjadi sosok yang bernama Sang Hyang Batara Antiga atau nama lainnya adalah Teja Mantri. Setelah itu putih telur dan kuning telur dipisah oleh Sang Hyang Wening. Dari putih telur disabda menjadi sosok yang bernama Sang Hyang Batara Ismaya. Sedangkan bagian kuning telur yang masih melayang-layang kemudian ditangkap dan disabda menjadi sosok yang bernama Sang Hyang Batara Manikmaya. Sang Hyang Batari Maharani,
Sang Hyang Batara Kanestren, Sang Hyang Batara Antiga, Sang Hyang Batara Ismaya dan Sang Hyang Batara Manikmaya tinggal rukun di Kahyangan Ondar Andir Bawana. Sang Hyang Batara Antiga adalah dewa yang pertama kali mencoba untuk keluar dari Kahyangan Ondar Andir Bawana dan mencoba meniru kebisaan dari Sang Hyang Wening dengan melakukan berbagai sabda. Karena kesalahan sabda maka terciptalah para lelembut yang jumlahnya sangat banyak. Para lelembut yang terdiri dari para drubiksa, raksasa, dan berkasakan itu berjumlah sangat banyak dan karena terwujud dari sabda yang salah maka mereka tidak mempunyai logika. Karena para lelembut itu membutuhkan tempat, maka Sang Hyang Wening kemudian menciptakan Kahyangan Setra Gandalayu yang letaknya berada di bawah dari Kahyangan Alang-Alang Kumitir. Kemudian, Sang Hyang Wening merasa sudah tiba saatnya anak-anaknya dibuatkan pasangan sehingga dapat mempunyai keturunan. Maka ditawarkanlah kepada mereka untuk dibuatkan pasangan hidup. Sang Hyang Batari Maharani dan Sang Hyang Batara Antiga memilih untuk menjadi wadat, tidak mempunyai pasangan. Sang Hyang Batari Kanestren memilih Sang Hyang Batara Ismaya sebagai pasangannya. Sang Hyang Batara Manikmaya kemudian minta dibuatkan pasangannya. Maka disabdalah sosok Sang Hyang Batari Uma. Sang Hyang Wening kemudian membuatkan Kahyangan Manikmaninten untuk tempat tinggal Sang Hyang Batara Manikmaya dan Sang Hyang Batari Uma yang letaknya berada di bawah Kahyangan Alang-Alang Kumitir. Dari pasangan Sang Hyang Batara Ismaya dengan Sang Hyang Batari Kanestren dan pasangan Sang Hyang Batara Manikmaya dengan Sang Hyang Batari Uma inilah awal terjadinya proses reproduksi atau mempunyai keturunan. Keturunan atau anak dari Sang Hyang Batara Ismaya dengan Sang Hyang Batari Kanestren adalah Sang Hyang Batara Indra, Sang Hyang Batara Sambo, Sang Hyang Batara Brahma, Sang Hyang Batara Wungkuam, Sang Hyang Batara Yamadipati, Sang Hyang Batara Surya, Sang Hyang Batara Kuera, Sang Hyang Batara Kamajaya, Sang Hyang Batara Bayu, Sang Hyang Batari Darmanastiti, Sang Hyang Batara Hanantaboga, Sang Hyang Batara Baruna, Sang Hyang Batara Wisnu, Sang Hyang Batara Plato Temboro. Keturunan atau anak dari Sang Hyang Batara Manikmaya dengan Sang Hyang Batari Uma adalah Sang Hyang Batara Srani, Sang Hyang Batara Gana, Delel. Sang Hyang Wening kemudian menciptakan pasangan buat putra-putri para Batara dan Batari itu dan menciptakan kahyangan untuk mereka yang letaknya di bawah Kahyangan Manikmaninten tetapi di atas Kahyangan Setra Gandalayu. Lalu dari para Batara dan Batari itu lahirlah putra-putri mereka yaitu para dewa dan dewi. Kemudian dibuatkanlah kahyangan oleh Sang Hyang Wening untuk para dewa-dewi tersebut yang letaknya berada di bawah kahyangan dari para Batara-Batari dan di atas Kahyangan Setra Gandalayu. Para dewa dan dewi kemudian saling berpasangan dan lahirlah putra-putri mereka yaitu para Widadara dan Widadari. Kemudian dibuatkanlah kahyangan oleh Sang Hyang Wening untuk para Widadara-Widadari itu yang letaknya di bawah kahyangan dari para dewa-dewi dan di atas Kahyangan Setra Gandalayu. Para Widadara dan Widadari kemudian saling berpasangan dan lahirlah putra-putri mereka yaitu para Hapsara dan Hapsari. Kemudian dibuatkanlah kahyangan oleh Sang Hyang Wening untuk para Hapsara-Hapsari itu yang letaknya di bawah kahyangan dari para Widadara-Widadari dan di atas Kahyangan Setra Gandalayu. Para Hapsara dan Hapsari tinggal di kahyangan yang bernama Kahyangan Suralaya. Mereka dikenal juga dengan sebutan Danghyang atau Danyang. Saat itu para penghuni di Kahyangan Setra Gandalayu sudah terlalu banyak. Banyak lelembut dan drubiksa, raksasa, yang memang tidak mengetahui nilai-nilai tataran mulai jahil dengan seenaknya mengunjungi Kahyangan Suralaya maupun kahyangan lainnya.